Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita anak kecil sholat di masjid? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah. Bismillah wa bihamdihi wa salatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tadi yang ditanyakan anak-anak ini, bagaimana hukumnya anak kecil solat berjamaah ke masjid? Boleh apa enggak? Seperti itu nggih? Fatih? Ya. Boleh enggak anak kecil solat berjamaah ke masjid? Itu pertanyaan tadi. Jadi terkait masalah solat berjamaah anak-anak ke masjid itu diperbolehkan. Bahkan dianjurkan untuk melatih rasa kecintaan anak-anak semakin cinta ke masjid. Kemudian untuk melatih anak-anak supaya gemar solat berjamaah. Boleh, bahkan dianjurkan. Tetapi dengan syarat perlu diperhatikan jangan sampai main-main. Jangan sampai mengganggu ketenangan jamaah yang lain solat berjamaah, itu syaratnya nggih. Jangan sampai main-main. Yang khusyuk, yang serius, jangan sampai main-main mengganggu orang lain sholat. Boleh itu. Nikit yang mau tambahkan sedikit pertanyaannya, karena sering kita lihat banyak juga orang tua yang membawa anaknya sholat ke masjid di waktu sholat berjamaah, semisal sholat tarawih atau sholat Jumat. Jadi di mana sebaiknya posisinya yang seperti itu? Orang tua yang membawa anaknya sholat berjamaah ke masjid, baik dalam sholat tarawih atau sholat Jumat. Mungkin itu saja yang mau saya tanyakan tambahan pertanyaannya. Jadi posisi aturan letak anak-anak bersaf ketika sholat berjamaah itu aturannya di belakang laki-laki yang dewasa. Letak safnya itu di belakang laki-laki yang dewasa. Ini pendapat pertama. Kemudian ada pendapat yang lain bahwa anak-anak diperbolehkan apa enggak bersaf di antara saf laki-laki yang dewasa. Pendapat kedua bahwa diperbolehkan anak-anak yang kecil itu menyekati saf-saf laki-laki dewasa, diperbolehkan. Tetapi dengan syarat bahwa anak ini sah solatnya, wudunya sah, ya, kemudian solatnya itu sah, boleh, diperbolehkan. Tetapi kalau anak kecil yang menyekati saf-saf laki-laki dewasa ini, anak kecil yang tidak sah wudunya, ketika tidak sah wudunya otomatis solatnya tidak sah. Ketika anak itu tidak sah solatnya, ya, berdiri menyekati antara saf laki-laki dewasa, ini termasuk bagian daripada pemutus solat berjamaah. Ketika solat berjamaah, ya, laki-laki dewasa diputus oleh anak kecil yang tidak sah wudunya, tidak sah solatnya, ini bisa mengakibatkan hilangnya kesempurnaan bersaf. Bahkan bisa menghilangkan kelebihan fadilah berjamaah. Nah, oleh karenanya bagi orang tua yang membawa anaknya solat berjamaah ke masjid, ya, kalau sekiranya anaknya itu tidak bisa berwudu dengan sah, tidak bisa sholat dengan sah, sebaiknya anaknya ditaruh di samping aja, ya, di pinggir kanan atau kiri, bahkan lebih baik di belakang orang
laki-laki dewasa posisinya dike. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang bawa anaknya solat berjamaah ke masjid, solat Jumat kah, solat berjamaah 5 waktu kah, ya, kalau anak-anaknya belum tahu cara wuduk yang benar, solat yang sah, jangan sampai ditaruh anaknya sebagai penyekat di antara saf laki-laki dewasa. Karena ini sekali lagi bisa memutuskan kesempurnaan bersaf, bahkan bisa sampai menghilangkan kelebihan pahala solat berjamaah. Ya, taruh di belakang lah sebaiknya mak itu. Mungkin demikian yang dapat yang sampaikan. Ya, terakhir sekali lagi bagi orang tua, kalau anak-anaknya bisa mengganggu ketenangan kehusuan orang sholat, sebaiknya tidak usahlah dibawa. Ya, kalau sekiranya mengganggu ketenangan orang sholat. Ini kadang-kadang orang tua membawa anaknya sholat Jumat, sholat 5 waktu, anaknya mengganggu orang, lihat kiri, lihat kanan, ya. Bahkan ada yang main-main di depan safnya orang sholat itu. Ini kan bisa mengganggu ketenangan kehusuan orang sholat, tidak boleh. Kalau seperti itu anaknya lebih baik tidak usah dibawa, bisa mengganggu orang sholat. Ya, jadi sekali lagi kalau memang anak itu bisa tidak mengganggu ketenangan sholat berjamaah orang dewasa, ya silahkan, baik, bagus dibawa. Nih. Ya, tapi sekali lagi jangan sampai mengganggu ketenangan kehusuan orang berjamaah seperti itu. Nggih, lebih kurang Allah alam bisawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.